Pesan Rohi, saya ingin membagikan sebuah firman Tuhan bagi kita hari ini, dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitabnya dari 1 Tesalonika pasal yang kelima di situ. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-21 di situ berkata, firman Tuhan berkata, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Apa maksudnya Rasul Paulus menuliskan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik? Ini adalah firman Tuhan yang mengajarkan kepada manusia bahwa manusia itu harus menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan ini adalah hal yang prinsip yang tidak boleh diabaikan oleh kita seperti itu. Karena ini menyangkut masalah apa? Masalah kehidupan. Masalah kehidupan kekal di surga atau di neraka. Karena kalau kita tidak melakukan pengujian terhadap segala sesuatu dan tidak tahu yang benar, maka kita akan celaka di situ. Nah, dan tentu ini adalah berhubungan dengan pengajaran waktu itu Rasul Paulus berkata, ujilah segala sesuatu. Ini menekankan bahwa pada zaman itu bahwa banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sudah berkembang, yang sudah banyak ya, penyembahan berhala, Yesus lain, roh lain, begitu, Yesus palsu dan lain sebagainya. Itu Tuhan Rasul Paulus menasihatkan untuk pada orang-orang pada zaman itu untuk menguji segala sesuatu, apakah ini adalah benar dari Tuhan atau tidak. Jadi lebih kepada perbedaannya begitu, baru kita bisa baru diterima. Kita terima yang benarnya tentunya, dan peganglah yang baik itu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, waktu itu di zaman Rasul Paulus saja sudah banyak sekali, udah ada beberapa pengajaran Yudaisme lain sebagainya, sudah ada embel-embel dan Yesus lain, Yesus palsu, Injil lain sudah ada waktu itu yang membohongi jemaat Galatia waktu itu, dan Rasul Paulus tegur banyak sekali jemaat-jemaat waktu itu karena mereka hampir disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang berkembang pada waktu itu seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, melainkan ada juga yang mengajarkan waktu itu, zaman-zaman itu sudah perbuatan menyelamatkan seperti itu, misalnya melalui melakukan hukum Taurat. Di situ ini ajaran-ajaran yang menyimpang ya waktu Rasul Paulus seperti itu, sehingga dia menasihatkan orang-orang pada saat itu, ujilah segala sesuatu dulu, melakukan pengujian begitu. Setelah melakukan pengujian barulah terlihat mana yang benar dan mana yang salah. Nah, dampaknya bagi kita nasihat ini apa, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan? Di zaman Rasul Paulus saja sudah ada banyak pengajaran yang salah, yang sesat. Apalagi zaman sekarang ini, saudara. Banyak pengajaran di dunia ini yang sudah banyak menyimpang, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, Tuhan menyuruh kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, karena kita mau mengasihi firman Tuhan, jadi kita harus berpatokan dasar kebenaran itu adalah Alkitab. Tidak boleh yang lain. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan satu-satunya. Dan inilah yang diajarkan. Kalau kita melihat, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, di dunia ini banyak pengajaran. Ada yang mengajarkan bahwa misalnya sakramen dan lain sebagainya mengenai baptisan. Ya, baptisan itu baptisan percik pakai air diajarkan dalam gereja Katolik ya. Mereka mengajarkan itu. Baptisan itu bagi mereka itu adalah syarat untuk keselamatan. Jadi seseorang baru masuk surga, dia harus dibaptis dulu baru bisa masuk surga.
Dan apalagi banyak sekali saya ada di menulis di sini mengenai daftar-daftar yang salah gunakan atau salah ajarkan, yang menyimpang, salah menafsiri Alkitab begitu. Ada banyak sebenarnya daftar-daftar kesesatan yang sangat luar biasa, yang mengajarkan bahwa baptisan itu menyelamatkan, baptisan itu adalah syarat orang masuk surga begitu. Dan baptis bayi dan lain sebagainya itu adalah kesesatan dan salah total, saudara. Dan baptis katanya mereka baptis berlaku juga untuk anak-anak, ya, baptis berlaku juga untuk orang dewasa lain sebagainya. Dan ini adalah semua disalah ajarkan oleh gereja-gereja, bukan hanya, sebenarnya banyak gereja yang mengajarkan bahwa baptisan itu menyelamatkan. Tetapi ini adalah salah menafsirkan, ini adalah kesesatan yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Di dalam Alkitab tidak berkata seperti itu. Nah, ya, baptisan membuat orang lahir baru dan lain sebagainya, ini sudah salah total, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita menguji dan teliti melakukan pengujian, apakah yang seseorang ajarkan itu sesuai dengan Alkitab atau tidak, itu kita harus mengujinya. Kita harus memakai otak kita dan memakai akal budi kita untuk menilai segala sesuatu, harus berdasarkan tunduk kepada Alkitab. Nah, yang ini Alkitab yang adalah dasar fondasi kita untuk mengetahui ajaran yang benar dan yang salah itu seperti apa. Misalnya mereka bilang bahwa baptisan itu membuat orang lahir baru, baptisan itu syarat untuk masuk surga. Lalu kalau tidak dibaptis maka tidak akan masuk surga. Ini salah, saudara. Baptisan itu adalah tanda pertobatan. Baptisan itu adalah tanda seseorang yang sudah bertobat. Seseorang bisa masuk surga itu karena dia bertobat, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian dia memberi diri dibaptis. Jadi bukan dibaptis untuk keselamatan. Ya, perbuatan baik manusia itu tidak menyelamatkannya begitu. Tidak menyelamatkan dia sama sekali. Ada lagi banyak sekali sakramen-sakramen yang banyak dilakukan oleh gereja-gereja tertentu. Misalnya perjamuan kudus, ya, perjamuan kudus mereka bilang perjamuan kudus menguduskan, ya. Ada lagi yang mengajarkan bahwa roti dan anggur itu berubah betul-betul menjadi darah dan daging Yesus Kristus, ya, doktrin transubstansiasi di situ. Ini adalah pengajaran yang salah semua, karena tidak ada diajarkan oleh Alkitab mengenai bahwa perjamuan itu menguduskan. Nah, dan kalau kita melihat semuanya ini, ini kontradiksi dengan keseluruhan ayat-ayat yang sangat sudah jelas bertentangan begitu, yang sudah sangat jelas bukan berkata yang mereka bilang seperti itu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Jadi mengenai baptisan, ya, selama yang Alkitab, baptisan percik tidak Alkitabiah, baptisan bukan untuk keselamatan, saudara. Kita bisa melihat dalam Matius di situ. Matius pasal 3 ayatnya ke-11. Ya, Matius pasal 3 ayat 11 di situ berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Perhatikan frase pertama, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Orang tersebut sudah bertobat, lalu kemudian dia memberi diri baptis. Jadi dia sudah bertobat terlebih dahulu, dia sudah diselamatkan. Ya, bukan karena dia dibaptis baru diselamatkan, tidak, saudara, karena dia bertobat dan percaya. Karena baptisan itu adalah tanda pertobatan. Nah, jadi yang boleh dibaptis itu hanyalah orang yang sudah percaya begitu. Bayi jelas itu sesat bahwa membaptis bayi supaya dia bisa masuk surga. Tidak ada di dalam Alkitab dikatakan di situ pernah rasul-rasul membaptis bayi. Yesus Kristus tidak pernah membaptis bayi dan lain sebagainya. Tidak pernah, saudara. Tidak pernah sama sekali. Jadi Markus 16 ayat 16 mereka sering mereka mengutip juga bahwa baptisan itu menyelamatkan. Tapi coba kita perhatikan dalam Markus, ya. Markus 16 ayat 16 di situ. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, ya. Siapa yang percaya
Di situ katanya siapa yang percaya akan diselamatkan dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidak dikatakan bahwa barang siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Nah, ini harus penafsirannya harus benar terhadap Alkitab. Tidak mungkin Alkitab kontradiksi satu dengan yang lain. Jadi makanya hermeneutika kita harus benar, harus sesuai konteks. Dan di sini ini adalah konteksnya mengenai bahwa siapa yang percaya itu, yang tidak percaya itu akan dihukum gitu. Yang tidak dikatakan kalau kamu tidak dibaptis kamu akan dihukum, tidak. Nah, tetapi saudara, ada juga peristiwa di mana penjahat di sebelah Yesus Kristus pada saat dia disalib, dia tidak dibaptis, tetapi dia diselamatkan karena dia bertobat dan percaya tanpa dibaptis. Jadi dia masuk surga karena Yesus berkata, engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus sekarang ini pada saat itu. Jadi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, nah, manusia itu diselamatkan oleh iman. Bertobat, beriman atas kesadaran dirinya, dia beriman, percaya kepada sesuatu yang benar. Banyak iman di dunia ini yang kacau balau saudara. Ada yang percaya kepada patung, lain sebagainya, menyembah patung, apalagi menyembah manusia, Maria, lain sebagainya saudara. Menyembah berhala, lain sebagainya. Kita harus kritis, kita harus betul-betul teliti meneliti firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu. Jadi kalau kita sudah tahu yang benar itu, kita sembahlah yang benar itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah 100% dan manusia 100%, yang dia datang dari surga mengosongkan dirinya, mengenakan tubuh jasmani, tubuh manusia. Dan dia adalah Allah yang benar, Allah yang betul-betul menjelma menjadi manusia saudara. Jadi kita hanya perlu beriman, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, maka kita akan pasti memiliki kepastian masuk surga karena kita percaya kepada sesuatu yang jelas, sesuatu yang betul-betul adalah Tuhan, itu Yesus Kristus. Dia tidak pernah berdosa saudara. Ya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, apalagi mengenai apa? Sebenarnya banyak sekali kalau kita melihat daftar-daftar kesalahan yang ditafsirkan oleh berbagai gereja lain sebagainya. Tadi kita sudah singgung mengenai perjamuan menguduskan itu, ya. Katanya mereka bilang pada saat kita melakukan perjamuan kudus dan lain sebagainya, itu disitulah kita akan dikuduskan, dia akan menguduskan kita saudara. Mereka bilang seperti itu. Tapi ini adalah pengajaran yang salah, bahwa tidak ada dalam Alkitab mengajarkan bahwa perjamuan itu menguduskan. Yang ada adalah perjamuan Tuhan. Tidak ada dalam Alkitab satu ayat pun yang berkata perjamuan kudus, melainkan perjamuan Tuhan di situ saudara. Dan di sini sangat jelas bahwa perbedaan yang diajarkan oleh gereja lain atau orang-orang yang mengajarkan berbeda dari Alkitab. Sama dengan halnya dengan zaman Rasul Paulus, banyak orang yang mengajarkan bahwa keselamatan itu melalui melakukan hukum Taurat, bukan hanya karena oleh iman saja, melainkan oleh karena perbuatan baik juga. Tetapi ini semua jelas perbuatan baik manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Sama halnya hari ini, bahwa banyak orang yang mengajarkan kesesatan. Ada Injil lain yang mereka ajarkan yang berbeda dari Injil yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Zaman Rasul Paulus sudah ada Injil lain, Yesus lain, roh lain sudah beredar zaman itu. Apalagi zaman sekarang saudara. Oleh sebab itu, baiklah kita berpikir kritis akan iman kita, karena ini adalah menyangkut masalah kehidupan yang kedua kalinya seperti itu. Apakah kehidupan kita ini pergi ke surga atau pergi ke neraka? Masalah masuk surga atau tidaknya itu kita harus menentukannya seperti itu. Menentukannya bagaimana? Menentukannya kita harus beriman kepada siapa, begitu. Banyak agama yang mengajarkan mereka percaya kepada ini dan itu. Tetapi kita orang Kristen adalah kita beriman kepada Yesus Kristus, karena dia adalah